Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia hari-hari ini sedang menghadapi masalah yang sangat besar. Kalau sudah bertanya kepada saya, kenapa pendeta dunia sedang menghadapi masalah yang sangat besar? Karena dunia hari-hari ini sedang kehilangan cinta yang sejati, cinta yang tulus, cinta di antara suami dan istri, cinta di antara persahabatan, cinta di antara orang tua dan anak, bahkan cinta dari orang-orang muda. Hari-hari ini telah kehilangan cinta yang sejati, cinta yang tulus. Tetapi yang ada hari-hari ini adalah cinta yang penuh dengan tipuan, kepalsuan, dan berbagai kecurangan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika cinta yang sejati, cinta yang tulus telah berubah menjadi cinta yang penuh dengan kecurangan dan kemunafikan demi keuntungan dan kepentingan diri sendiri, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia telah menjadi dunia yang sangat membosankan. Dunia telah menjadi lembah yang penuh dengan air mata, karena bukankah yang menghibur dan menguatkan manusia justru adalah cinta. Itu sebabnya kita bersyukur karena kita punya Kristus yang mencintai kita dan menerima kita apa adanya, sehingga meskipun manusia mengecewakan, cinta Tuhan itu sempurna. Karena saya pelajari, kalau cinta sudah tidak lagi tulus, kalau cinta sudah tidak lagi cinta yang sejati, maka yang pertama dampaknya adalah manusia mudah tawar hati. Kita lihat banyak anak-anak muda tawar hati karena tidak menerima cinta yang tulus dari kedua orang tuanya. Banyak suami-suami sudah tawar hati. Kenapa? Karena dia merasa sudah tidak lagi mendapat cinta yang murni, cinta yang sejati, cinta yang tulus dari istrinya. Sehingga apa yang terjadi? Banyak anak-anak muda hari-hari ini menjual diri, rela jadi istri piaraan. Kenapa? Karena sudah tawar hati, merasa cinta yang sejati hanya mimpi, merasa cinta yang tulus hanyalah akal bulus belaka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, manusia menjadi makhluk yang mudah tawar hati ketika manusia kehilangan cinta yang sejati dan cinta yang tulus. Yang kedua, saya pelajari ketika cinta yang sejati dan cinta yang tulus hilang, manusia mulai saling menyakiti. Karena dalam hati manusia saat-saat ini tidak ada lagi perasaan tenang karena cinta yang sejati. Tidak lagi perasaan tenang karena cinta yang tulus. Yang ada cuman bagaimana saya menaklukkan dan mengalahkan sebelum saya ditaklukkan dan dikalahkan. Yang ketiga, ketika manusia kehilangan cinta yang sejati dan cinta yang tulus, maka manusia akan saling mencari keuntungannya sendiri. Masa bodoh dengan orang lain, yang penting saya untung. Masa bodoh dengan orang lain, yang penting saya senang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, biarlah kita kembali pada cinta yang sejati dan biarlah kita kembali bangkitkan cinta yang tulus. Karena ketika manusia kehilangan cinta yang sejati, manusia kehilangan cinta yang tulus, yang pertama, manusia mudah tawar hati, manusia akan saling menyakiti, manusia akan saling mencari keuntungannya sendiri, dan yang keempat, manusia mudah saling berkhianat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika ketawaran, pemberontakan, kekecewaan mulai terjadi karena hilangnya cinta yang sejati dan cinta yang tulus, biarlah kita datang pada sumber cinta yang sejati, yaitu Kristus Yesus Tuhan, yang mencintai kita bukan hanya dengan perkataan, tetapi mencintai kita dengan segenap hati, bahkan sampai rela menyerahkan nyawanya buat kita dari kayu salib. Haleluya. Selamat datang dalam program kita
hari ini harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang cinta yang tulus. Karena cinta Kristus adalah cinta yang tulus, itu berarti kita anak-anaknya juga harus memberikan cinta yang tulus dimanapun Tuhan tempatkan kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang cinta yang tulus, kita mau sama-sama belajar dari 2 Samuel pasal 18. 2 Samuel pasal 18 mulai dari ayatnya yang ke-33 sampai 2 Samuel 19 ayatnya ke-8. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop kesedihan Daud. 2 Samuel 18 ayatnya ke-33 sampai 2 Samuel 19 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, anakku Absalom, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bayangkan Absalom kudeta, Absalom berkhianat kepada ayahnya, Absalom menyingkirkan ayahnya dan merampas kedudukan raja. Tetapi ketika Absalom menghadapi celaka, lihat cinta yang tulus yang diberikan Daud kepada anaknya. Ayat yang pertama dari 2 Samuel 19 dikatakan, lalu diberitahukanlah kepada Yoab, ketahuilah raja menangis dan berkabung karena Absalom. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara, sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Sebab itu tentara itu masuk kota dengan diam-diam pada hari itu, seperti tentara yang kena malu kembali dengan diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. Raja menyelubungi mukanya dan dengan suara nyaring merataplah raja, anakku Absalom, Absalom, anakku. Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata, pada hari ini engkau mempermalukan semua hamba-Mu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini, dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan nyawa istri-istrimu, dan nyawa gundik-gundikmu, dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu, dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Oleh sebab itu bangunlah, pergilah keluar dan berbicaralah, menenangkan hati orang-orangmu. Sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan kau pada malam ini. Dan hal itu berarti celaka bagimu melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang. Maka diberitahukan kepada seluruh rakyat demikian, ketahuilah raja duduk di pintu gerbang. Kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja. Adapun orang Israel sudah melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Ayat yang keempat, saya mau sudah perhatikan baik. Dikatakan raja menyelubungi mukanya dan dengan suara nyaring merataplah raja, anakku Absalom, Absalom, anakku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat Daud memiliki cinta yang tulus terhadap anaknya. Meskipun Absalom sebenarnya sudah sangat mengecewakannya, tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, cinta Daud tetap tulus. Dan kita lihat ini memang karakter Daud. Meskipun Saul berkali-kali merancangkan yang jahat baginya, tetap Daud punya cinta yang tulus kepada Saul. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa cinta Daud begini tulus? Yang pertama, karena dia seorang yang dekat dengan Tuhan. Saya tidak percaya orang dekat Tuhan bisa dendam. Saya tidak percaya orang yang dekat Tuhan bisa menyimpan kebencian dan kepahitan dalam hatinya. Karena saya pelajari orang-orang yang dekat Tuhan, hatinya menjadi hati yang tulus. Itu berarti kalau saudara masih terganggu dengan orang-orang yang menyakiti hati saudara, saudara masih menyimpan trauma dari orang-orang yang melukai hati saudara, saya mau beritahu ini saatnya engkau tolak di dalam nama Yesus segala kepahitan, kebencian, amarah, kedendaman, kedengkian.
tolak dalam nama Yesus. Hidup dekat dengan Tuhan, maka hati yang tulus, kasih yang tulus, cinta yang tulus Tuhan taruh di dalam hati kita. Haleluya. Yang kedua, cinta Daud tulus. Kenapa? Karena dia berjalan dalam rencana Tuhan. Dia tidak berjalan dalam agendanya sendiri, dia tidak berjalan dalam rencananya sendiri. Makanya dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menuntun aku di padang rumput yang hijau dan mata air yang tenang oleh karena namanya. Berarti dia mengerti betul bahwa rencana Tuhan itu yang harus dia ikuti, bukan sekedar rencana dan cita-citanya sendiri. Yang ketiga, saya pelajari cinta Daud tulus. Kenapa? Karena hatinya bersih. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam hatinya tidak ada iri, di dalam hatinya tidak ada hal-hal yang busuk, hal-hal yang jahat, sehingga orang kalau hatinya bersih, cintanya pasti tulus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia sedang kehilangan orang-orang yang hatinya bersih. Dunia hari-hari ini sedang dipenuhi dengan orang yang hatinya seenaknya, semaunya saja. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau bilang, jaga hati saudara, biar hati saudara bersih. Karena dari hati yang bersih akan lahir cinta yang tulus. Dari cinta yang tulus akan lahir damai sejahtera yang sempurna. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari cinta Daud itu tulus. Kenapa? Karena dia memang tidak menyimpan dendam dalam hatinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup ini banyak yang menyebalkan. Dalam hidup ini ada banyak hal-hal yang mengecewakan, dan tidak bisa kita pungkiri dalam hidup ini ada banyak hal-hal yang menyakitkan. Tetapi ingatlah Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jangan menendam, jangan menyimpan benci, itu merugikan diri sendiri. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh berlaku. Di dalam nama Yesus, hamba juga doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Mungkin selama ini mereka dikhianati, mungkin mereka tidak bisa memberikan cinta yang tulus karena penuh dengan kepahitan, kekecewaan. Hamba doa di dalam nama Yesus, sehingga hati kami bersih, hati kami melekat pada Tuhan, hidup kami berjalan penuh sesuai dengan rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.